making disciples, transforming lives. Dan saya berdoa supaya Anda dapat mengenal dan mengalami, merasakan kasih yang melampaui segala akal itu. Kasih Tuhan itu gak terselami, melampaui pikiran kita. Dan itu membawamu kembali kepada Tuhan dan membawamu untuk bisa mengasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada, saya percaya Tuhan itu baik. Saya akan membagikan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita buka sama-sama di Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-36 sampai 48. Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai 48 dikatakan, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon itu adalah nama dari orang Farisi yang mengundang Yesus itu. Ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, orang Farisi itu, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon orang Farisi yang mengundang Yesus itu, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Saudara, di sini ada sebuah kisah di mana Yesus diundang oleh Simon orang Farisi untuk makan malam di rumahnya. Lalu Yesus masuk di situ dan ternyata ada seorang perempuan yang punya reputasi yang buruk. Dikatakan dia itu orang berdosa. Lebih tepatnya dia adalah seorang pelacur. Saudara, perempuan ini mengetahui bahwa Yesus lagi diundang di rumah Simon. Rupa-rupanya saudara, ya kemungkinan besar sebelumnya saudara, perempuan ini pernah mendengar Yesus berkhotbah. Perempuan ini pernah mendengar Yesus menyampaikan firman. Di momen itu saya percaya terjadi sebuah lawatan kasih Tuhan di mana dia orang berdosa. Dia menyesali dosanya, lalu dia bertobat dan dia mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Tapi sayangnya di momen itu mungkin perempuan ini gak dapat kesempatan untuk menunjukkan atau membalas kasihnya kepada Yesus. Dan kali ini dia mendengar bahwa Yesus makan di rumah Simon, seorang Farisi. Lalu dia ambil kesempatan itu. Ini kesempatan untuk dia bisa menunjukkan kasihnya atau rasa syukurnya karena pengampunan dosa yang dia terima. Saudara, lalu perempuan itu masuk dan apa yang terjadi? Dia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Saudara, di zaman itu orang kalau duduk itu mereka itu duduk dengan cara di mana kakinya itu akan ke belakang. Lalu jadi sebetulnya perempuan ini tidak berhadapan muka dengan Yesus. Jadi perempuan ini ada di belakang Yesus, lalu kaki yang ada di belakang
kaki Yesus yang ada di belakangnya itu saudara sambil menangis perempuan itu membasahi kakinya, lalu menyekanya dengan rambutnya. Sebagai lambang dari ungkapan haru, rasa haru dicampur dengan rasa syukur karena pengampunan dosa yang dia terima. Dicampur juga dengan rasa penyesalan karena dosa-dosanya, campur jadi satu dengan ungkapan syukur. Dia menangis dan dia membasahi kaki Yesus, mencuci kaki Yesus, membasuh kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Rambut yang dulunya dikepang-kepang untuk menarik banyak pria, kali ini diurai. Saudara, sebagai lambang saudara, dia merendahkan diri di titik itu. Rambut itu lambang dari mahkota dari perempuan. Saudara, dulu dikepang-kepang saudara untuk dia bisa merayu pria, tapi setelah dia mendapatkan pengampunan dosa dan bertobat saudara, dia urai itu untuk menyeka kaki Yesus. Saudara, dan bukan hanya itu, berulang kali dia mencium kaki Yesus sebagai lambang dari dia begitu mengasihi saudara, dan sebagai lambang dari ia betul-betul mengucapkan syukur, mengungkapkan rasa hormat dan dalam kepada Yesus. Saudara, dia berkali-kali mencium kaki Yesus. Dan bukan hanya itu, bukan hanya mencium kaki Yesus, tapi dia juga meminyaki kaki Yesus dengan buli-buli pualam yang berisi minyak wangi yang dia bawa dari rumah. Buli-buli pualam bagi perempuan Yahudi, bagi perempuan di zaman itu saudara. By the way, perempuan ini kita gak tahu apakah dia orang Yahudi atau bukan saudara. Tapi di perempuan di zaman itu, mereka itu menyimpan parfum atau minyak wangi di sebuah buli-buli. Dan minyak itu biasanya mahal harganya. Dia bawa dari rumah saudara. Sesuatu yang berharga dia pecahkan bagi Yesus, lalu ia meminyaki kaki Yesus dengan parfum atau minyak wangi. Lalu apa yang terjadi? Pemilik rumah, orang Farisi yang mengundang Yesus makan malam, saudara, gusar hatinya. Melihat hal itu, dia gusar di dalam hatinya. Dia berkata dalam hatinya, apa Yesus ini gak tahu kalau memang dia itu nabi, seharusnya dia tahu siapa perempuan ini. Orang apakah perempuan ini? Seharusnya dia tahu bahwa ini adalah perempuan najis. Kalau dia memang Yesus itu orang suci, seharusnya Yesus tidak mengizinkan atau membiarkan dirinya dijamah sama orang najis atau pendosa. Ini sesuatu yang gak lazim. Lalu Yesus mengetahui hal itu, lalu dia bertanya kepada Simon, Simon, ada yang hendak aku katakan kepadamu. Lalu Yesus memberikan sebuah perumpamaan, ada dua orang yang punya hutang kepada seorang pelepas uang. Yang satu utang 500 dinar, yang satu utang 50 dinar. Lalu karena mereka berdua gak bisa bayar, apa yang terjadi? Kedua-duanya dihapuskan hutangnya. Lalu Yesus tanya, dari manakah dari dua orang ini yang terlebih mengasihi orang yang menghapuskan hutangnya? Lalu Simon, orang Farisi itu berkata, tentu orang yang lebih banyak utangnya. Benar pendapatmu, benar kata-katamu, saudara. Lalu Yesus membandingkan cara dia memperlakukan dengan cara perempuan itu memperlakukan. Yesus ngomong, saudara, ya, sejak aku masuk di rumahmu, engkau tidak membasuh kakiku. Engkau gak sediakan air untuk basuh kakiku. Tapi perempuan ini, dia membasuh kakiku dengan air matanya. Sejak aku masuk di rumahmu, engkau tidak mencium aku. Tapi perempuan ini berkali-kali mencium kakiku. Lalu apalagi? Sejak aku masuk di rumahmu, engkau tidak meminyaki kepalaku. Tapi perempuan ini dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Saudara tahukah saudara, orang di zaman itu kalau menyambut tamu, kalau dia itu bikin ramah tamah, bikin mengundang seseorang bertamu ke rumahnya, menjamu makan malam, sebuah tradisi kesopanan atau keramahan yang dilakukan adalah ketika tamu itu datang, maka para pelayan-pelayan atau pemilik rumah itu akan membasuh kaki mereka atau menyediakan basi ya, atau menyuruh pelayan untuk membasuh kakinya. Ya, kaki tamu itu. Lalu keramahan yang kedua adalah mereka pemilik rumah akan mencium sebagai tanda, saudara, bahwa mereka di tradisi di zaman itu adalah mereka itu cipika-cipiki begitu ya. Mereka mencium
Sebagai tanda bahwa you are welcome here. Sebagai tanda bahwa engkau sahabatku. Lalu keramahan yang ketiga, kesopanan yang ketiga adalah biasanya mereka akan meminyaki kepala dari para tamu undangan, saudara. Lalu itu sebagai tanda bahwa itu adalah kamu itu aku bersuka karena kehadiranmu. Saudara, dibandingkan Simon, engkau datang, aku datang, tiba di rumahmu, engkau tidak menunjukkan kepedulian atau keramahan yang seharusnya lazimnya dilakukan. Engkau tidak sediakan air untuk basuh kakiku. Engkau tidak mencium aku. Engkau tidak menyambut aku. Dan engkau tidak meminyaki kepalaku. Tapi perempuan ini dari sejak ia datang, ia menangis, membasahi kakiku dengan air matanya, membasuh kakiku. Ia melayani sebagai lambang bahwa dia itu melayani seperti seorang pelayan yang membersihkan kaki seorang tamu dengan air mata dan menyeka dengan rambutnya. Ya, engkau tidak mencium aku, tapi perempuan ini mencium kakiku berulang kali. Saudara, lalu apalagi engkau tidak meminyaki kepalaku, tapi perempuan ini meminyaki kakiku dengan sesuatu yang berharga. Parfum yang ia sudah sediakan, yang ia bawa. Saudara, lalu Yesus memberikan sebuah kesimpulan. Yesus berkata, dia ini sudah diampuni. Itu sebabnya dia berbuat banyak kasih. Barang siapa sedikit diampuni, ya sedikit mengasihi. Tapi perempuan ini, dosanya memang besar, betul seperti katamu. Memang dia ini najis, memang dia ini pendosa, memang dia ini pelacur. Dosanya yang besar itu, ketika dia datang dalam pertobatan dan menyesali dosa-dosanya, Tuhan memberikan pengampunan yang besar pula kepada dia. Dan itulah yang menyebabkan ia banyak berbuat kasih. Saudara, perempuan ini banyak berbuat kasih, menunjukkan kasih yang mendalam kepada Yesus. Itu adalah akibat dari pengampunan yang Tuhan beri. Pengampunan atau kasih Allah itulah penyebabnya yang membuat perempuan ini bisa menunjukkan kasih dan hormat yang mendalam kepada Yesus. Begitu pula dengan kita, Bapak Ibu. Saudara, kita gak mungkin bisa mengasihi Tuhan kalau kita gak pernah mengalami atau mengenal kasih Allah. Kasih Allah yang dicurahkan dalam hidup kita, itulah yang memampukan kita untuk bisa mengasihi Tuhan. Saudara, kasih yang kita rasakan, kasih yang kita alami, kasih Allah yang betul-betul betul-betul melawat hidup kita, itulah yang bisa membuat kita mengasihi Tuhan. Saudara, worship night ini punya tema loving you. Saya percaya kita semua rindu mengasihi Tuhan. Kita rindu mengasihi Tuhan. Tapi saudara, itu gak akan pernah terjadi kalau pertama-tama kita gak pernah mengenal dan merasakan kasih Allah. Semakin besar kita ini mengenal dan merasakan kasih Allah, semakin besar pula kita ini punya kemampuan untuk mengasihi Tuhan. Nah, persoalannya saudara, hari-hari ini ada banyak orang percaya itu ragu-ragu akan kasih Tuhan. Banyak orang percaya meragukan apakah Tuhan itu mengasihi dirinya. Boro-boro orang itu mau mengasihi Tuhan atau bisa mengasihi Tuhan. Saudara, kalau dia sendiri masih ragu akan kasih Allah dalam hidupnya. Saudara, orang yang meragukan kasih Allah dalam hidupnya, orang seperti ini tidak akan pernah bisa mengasihi Tuhan. Mereka akan gagal. Saudara, kalau kita ini ragu-ragu, kita gak mungkin bisa kuat menjalani kehidupan ini. Satu kali saudara, bangsa Israel pernah meragukan kasih Allah. Mari kita buka sama-sama di Ulangan pasal yang pertama ayat 26 sampai 27. Ulangan pertama ayat 26 sampai 27. Perhatikan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kenapa mereka itu kok gak bisa mengasihi Tuhan? Kenapa mereka menentang perintah Tuhan? Saudara, firman Tuhan katakan 1 Yohanes 5 ayat 3, inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Saudara, tanda seseorang mengasihi Tuhan adalah menuruti perintahnya. Nah, di sini bangsa Israel dikatakan
kamu tidak mau berjalan ke sana, kamu menentang perintah Tuhan. Bangsa Israel gagal menuruti perintah Tuhan dan itu menjadi tanda bahwa mereka gagal mengasihi Tuhan. Karena tanda orang mengasihi Tuhan adalah menuruti perintah Tuhan. Ternyata penyebabnya ada di ayat 27, ini penyebabnya. Kamu menggerutu di dalam kemahmu, serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori, supaya dimusnahkan. Jadi ternyata mereka ini ragu-ragu akan kasih Allah terhadap diri mereka. Mereka bahkan mempercayai bahwa Tuhan itu benci mereka. Bahwa Tuhan itu ingin mereka musnah. Mereka itu mempercayai sebuah pikiran yang menyesatkan, bahwa mereka percaya bahwa Tuhan itu benci mereka. Mereka ragu-ragu akan kasih Allah. Dan apa akibatnya ketika mereka ragu-ragu akan kasih Allah? Saudara, akibat pertama ketika mereka ragu akan kasih Allah, mereka akan gagal mengasihi Tuhan. Dan itu terlihat mereka menentang perintah Tuhan. Mereka nggak bisa menuruti perintah Tuhan. Lalu apa efek berikutnya, saudara? Coba lihat ayat 28, dikatakan, kemanakah pula kita maju? Mereka menjadi stagnasi. Mereka nggak tahu, nggak punya arah dalam hidup ini. Mereka nggak bisa melanjutkan hidup mereka. Karena mereka ragu akan kasih Tuhan. Berapa banyak di antara Anda ketika Anda ditimpa masalah persoalan dalam kehidupan Anda. Entahkah itu faktor ekonomi, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah hubungan. Ketika kita ditimpa masalah, kalau kita ragu-ragu akan kasih Tuhan, kita merasa bahwa jalan itu tertutup, gak ada jalan keluar. Kita merasa putus asa, kita merasa gak ada pengharapan lagi. Gak mau jalan kemana lagi. Kita merasa bahkan kita depresi dan kepingin bunuh diri. Karena apa? Karena kita ragu-ragu bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita menyangka bahwa ini pasti Tuhan membenci kita. Salah apa aku, dosa apa, ini pasti Tuhan marah, Tuhan benci aku. Dan once Anda ragu akan kasih Tuhan dalam hidup Anda, apa yang terjadi, saudara? Anda akan merasa buntu, merasa stuck, gak tahu mau jalan kemana. Saudara, Anda akan merasa sepertinya tidak ada pintu yang terbuka, gak ada jalan keluar, sepertinya gak ada harapan lagi. Saudara, itulah yang banyak orang alami, saudara. Lalu apa efek berikutnya? Apa akibat berikutnya? Dikatakan, saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi ya daripada kita. Kota-kota di sana besar, kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang raksasa enak di sana, orang raksasa di situ. Apa yang terjadi, saudara? Ya, efek berikutnya ketika Anda meragukan kasih Allah, ketika Anda di dalam persoalan atau masa sulit, efek berikutnya selain Anda gagal mengasihi Tuhan, lalu Anda menjadi putus asa, merasa gak ada jalan keluar, Anda akan merasa masalah Anda tambah berat. Orang-orang Israel melihat, oh itu kota-kotanya begitu besar gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Kubu-kubunya sampai ke langit. Dan orang-orang yang raksasa, masalah yang seharusnya mungkin bisa Anda atasi, itu jadi kelihatan berat sekali, tambah besar. Lalu Anda menjadi apa? Tawar hati. Anda menjadi kecewa sama Tuhan, Anda menjadi kecil hati, Anda menjadi gak punya pengharapan, Anda putus asa. Saudara, itulah akibat ketika kita meragukan kasih Allah. Sekarang pertanyaannya, saudara, apakah Tuhan mengasihi kita? Kalau Tuhan mengasihi kita, bagaimana Tuhan mengasihi kita? Dengan cepat, saudara, saya akan sampaikan. Saudara, Tuhan mengasihi kita. Yang pertama, catat baik-baik, dengan kasih tanpa syarat. Saudara, Anda perlu sadar bahwa Tuhan mengasihimu dengan kasih tanpa syarat. Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan cara Ia mati bagi kita pada waktu kita masih berdosa. Tuhan itu sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita semua. Jauh sebelum kita ini bisa buat apa-apa kepada Tuhan. Jauh sebelum kita bertobat. Jauh sebelum hidup kita beres. Jauh sebelum kita bisa melayani Tuhan. Jauh sebelum kita ini bisa taat kepada Tuhan. Jauh sebelum kita ini bisa kudus. Jauh sebelum kita ini mengenal siapa Dia.
Dia sudah mengasihi kita waktu kita masih memberontak, waktu kita masih benci Tuhan, waktu kita masih menyakiti Tuhan, waktu kita ini masih najis, masih kotor. Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan cara mati bagi kita. Bahkan jauh sebelum kita ini bisa melayani Dia, mengasihi Dia, hidup kudus, hidup taat. Saudara, berarti ini membuktikan kasih Tuhan itu tanpa syarat kepada kita. Saudara, kita ini tidak perlu bertobat untuk mendapatkan kasih Tuhan. Kita ini gak perlu kudus dulu untuk mendapatkan kasih Tuhan. Kita ini gak perlu taat dulu untuk mendapatkan kasih Tuhan. Saya gak ngomong bahwa hidup kudus dan taat itu gak penting, bukan itu yang saya katakan. Saudara, saya juga gak ngomong bahwa bertobat itu gak penting. Tapi yang saya mau katakan adalah, saudara, Tuhan itu sudah memutuskan mengasihi Anda bahkan jauh sebelum Anda bisa bertobat, bisa hidup kudus, bisa melakukan sesuatu bagi Tuhan, bisa taat, ya bisa memberi, bisa melayani, ya bisa memuji dan menyembah Dia, bisa mengucap syukur. Tuhan itu sudah memutuskan mengasihi kita. Berarti saudara, kasih Tuhan itu diberikan kepada kita tanpa syarat, tanpa syarat. Perempuan itu melakukan banyak kasih karena dia sudah dikasih Tuhan terlebih dahulu tanpa syarat. Dia diampuni walaupun dia itu dosanya berat. Itu sebabnya saudara, perempuan itu bisa mengasihi Tuhan kembali. Saudara, yang kedua, Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang tak berkesudahan atau dengan kasih yang kekal abadi. Ratapan 3 ayat 22 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi besar kesetiaanmu. Saudara, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, kasih Tuhan kekal abadi. Ternyata Tuhan mengasihi kita itu dengan kasih yang tak berkesudahan, gak ada ujungnya. Maksudnya apa? Kekal. Ya, kasih Tuhan bahkan gak bisa habis, tak habis-habisnya rahmatnya. Apa maksudnya saudara? Saudara, kasih manusia itu mungkin bisa punya expired date-nya. Dulu ngomong cinta, sekarang bisa gak cinta. Kasih manusia itu juga bisa saja terbatas, tidak kekal. Tapi kasih Tuhan itu kekal saudara. Maksudnya apa kasih Tuhan itu kekal? Maksudnya gak berkesudahan. Saudara, manusia, ada orang yang ketika dia jatuh cinta lalu mereka memutuskan untuk menikah. Ya saudara, apa yang terjadi ketika masa pacaran? Mereka begitu jatuh cinta, mereka saling mencintai, saling menyayangi. Tapi begitu menikah, ternyata ketika dia melihat bahwa pasangannya itu gagal, ketika dia melihat pasangannya itu punya kelemahan, ketika dia melihat pasangannya punya kekurangan atau melakukan kesalahan, apa yang terjadi? Ada orang-orang yang berkata, that's it, aku gak bisa cinta kamu lagi, kita pisah aja. Saudara, tapi Tuhan gak begitu saudara. Tuhan itu kasihnya itu gak berkesudahan. Dengan kata lain, Tuhan mengasihimu dari dulu. Ya, dan ketika dalam perjalanan Anda, lalu Anda gagal, Anda jatuh. Saudara, kasih Tuhan tidak berhenti mengalir. Banyak orang berpikir ketika dia dilawat Tuhan, lalu cinta mula-mula, dia mengasihi Tuhan, dia hidup kudus, dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Satu kali ketika dia jatuh dalam dosa, dia merasa bahwa kasih Tuhan berhenti ketika dia gagal. Dia merasa bahwa kasih Tuhan berhenti ketika dia jatuh. No, kebenarannya adalah kasih Tuhan tidak berhenti walaupun Anda sudah jatuh atau gagal. Saudara, dosa saudara tidak bisa menghentikan kasih Tuhan. Malah sebaliknya, kasih Tuhanlah yang bisa memampukan Anda untuk menghentikan dosa Anda. Ada amin saudara? Kasih Allah gak bisa dihentikan oleh kelemahan saudara, kegagalan saudara, bahkan kejatuhan Anda di dalam dosa. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti, tidak berkesudahan. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal, abadi, saudara. Itulah kasih Allah bagi kita. Saudara, ada beberapa orang yang bergumul dengan ikatan dosa. Saudara, Anda gak mungkin bisa lepas dari ikatan dosa kalau Anda gak mengalami kasih Allah. Saudara, saya dulu pernah di masa remaja, saudara, saya punya ikatan-ikatan dosa tertentu, 1, 2, ya
saya coba untuk kurangi, nggak bisa. Saya coba untuk sedikit demi sedikit saya kurangi, tetap gagal. Dan ketika saya gagal, saya merasa bahwa aduh, Tuhan pasti gak mengasihiku lagi. Lalu ada tipu daya si jahat, ada tuduhan, ada dakwaan. Saudara, apa yang terjadi? Kamu memang gak pernah bisa lepas dari dosa itu. Sungguhan saudara, saya itu merasa bahwa semua orang Kristen itu pasti terikat dan gak bisa lepas. Saya merasa begitu. Ya karena saya melihat diri saya kok gak bisa lepas. Saya coba tapi gagal, saya coba lepas gak bisa lagi. Gak bisa, gagal terus. Lalu saya merasa bahwa ya memang semua orang Kristen pasti gak bisa lepas. Ya ikatan dosa begitu kuat, apalagi ada tuduhan dari setan. Setan berkata kamu memang gak bisa lepas, selama-lamanya kamu akan terikat. Tuh kan gagal lagi kan, Tuhan pasti benci sama kamu, Tuhan pasti gak sayang sama kamu. Kamu pasti begini dan begitu dan begitu. Lalu saya, apa yang terjadi? Saya makin terikat, gak bisa lepas. Tapi once ketika di sebuah retreat saya dijamah Tuhan, saya dilawat kasih Tuhan. Detik itu saudara, sepertinya lepas dari ikatan dosa. Itu enteng sekali. Tiba-tiba saya bisa hidup kudus dengan natural. Tiba-tiba bisa lepas gitu aja. Gak pakai dikurang-kurangi. Kasih Allah itu luar biasa. Kasih Allah itu tidak berkesudahan. Saudara, sekalipun Anda sudah jatuh atau gagal, Tuhan tidak berhenti mengasihimu. Ada amin? Yang ketiga saudara, Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang tidak pernah usang. Tadi ayat itu dikatakan di Ratapan 3 dikatakan, selalu baru setiap pagi. Dengan kata lain Tuhan itu mengasihi kita. Dari yang lalu itu kasihnya selalu baru, gak pernah basi, gak pernah usang. Manusia kasihnya bisa usang. Tapi Tuhan kasihnya tidak pernah usang. Selalu baru setiap hari. Dengan kata kasih Tuhan itu untuk detik ini dia mengasihi kita. Dia sedang mengasihi kita, bukan di masa lampau, tapi detik ini dia sedang mengasihi Anda. Dengan kata lain, saya coba pakai kalimat, dan saya tahu kalimat ini gak bisa menggambarkan kasih Tuhan sepenuhnya. Tapi yang saya coba katakan adalah, Tuhan itu jatuh cinta sama kita setiap hari. Kasih Tuhan itu gak usang dalam kehidupan kita. Ada amin saudara. Yang keempat saudara, Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang besar. Firman Tuhan katakan, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Yesus dan Bapa mengasihi kita itu dengan kasih yang besar. Coba bayangkan, Yesus dan Bapa itu pernah mengalami masa berada dalam pilihan yang sulit, tapi dia tetap memilih mengasihi Anda. Bagi Yesus, pilihan yang sulit apa? Ketika di Taman Getsemani dia berkata, Tuhan kalau bisa Bapa, kalau sekiranya mungkin, aku percaya segala sesuatu mungkin, tapi kalau bisa, kalau mungkin cawan ini lalu daripadaku. Cawan ini lalu daripadaku. Tahukah saudara, Yesus dan Bapa itu satu. Tapi hari itu kalau dia harus minum cawan murka Allah, yaitu menanggung dosa kita semua, maka dia harus terpisah dengan Bapa. Karena dia menanggung dosa, makanya dia berkata, Eli Eli lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena hari itu dia sedang menanggung dosa Anda dan saya. Dan dia gak mau Bapa dan anak ini satu, Bapa dan Yesus itu satu. Tapi hari itu dia harus minum cawan, dia harus dibuat berdosa sekalipun dia gak berbuat dosa. Dia harus terpisah, menanggung keterpisahan kita dengan Allah, dengan Bapa. Saudara, Yesus sebetulnya gak mau terpisah dengan Bapa. Tapi ini pilihan sulit. Kalau Yesus gak mau, kalau cawan itu cancel, maka Anda yang akan jadi korban, kita yang akan dikorbankan. Saudara, ini pilihan yang sulit. Mau pilih Allah Bapa atau mau pilih kita. Tapi Yesus ngomong begini, biar kehendakmu yang jadi dan bukan kehendakku. Dia harus naik ke atas kayu salib, terpisah. Ya, karena dosa. Karena dosamu dan dosaku. Dia berkata, dia serasa ditinggalkan Bapa. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Demi Anda. Saudara,
Bagi Bapa gak gampang juga. Bapa juga ngalami pilihan yang sulit. Dia harus korbankan satu-satunya anak yang tunggal. Kalau Anda orang tua dan Anda punya anak, Anda ngerti rasanya. Anda korbankan satu-satunya putra, anak tunggal dikorbanin demi kita. Dia harus memilih antara korbankan anak, yaitu Yesus, atau korbankan kita manusia berdosa. Dia harus pilih. Tapi dia memilih untuk apa saudara? Dia memilih untuk korbankan satu-satunya anak yang tunggal. Supaya dia tidak mengorbankan kita. Kasih yang besar itu maksudnya apa? Sekalipun di tengah pilihan yang sulit, Tuhan tetap memilih mengasihi kita. Kasih manusia bisa saja terbatas, gak besar. Kadang manusia mengasihi kita kalau segala sesuatunya enak. Tapi kalau di tengah pilihan yang sulit, kadang manusia gagal mengasihi. Betul atau betul? Tapi kasih Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang besar. Di tengah pilihan yang sulit, dia tetap mengasihi kita. Saudara, yang berikutnya, kita belum berhenti saudara. Tuhan mengasihi kita. Yang kelima adalah Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, versi firman Allah yang hidup dikatakan kita tidak usah takut terhadap Dia yang mengasihi kita dengan sempurna. Karena kasih yang sempurna itu kasih Tuhan, meniadakan segala ketakutan akan apa yang mungkin dilakukannya terhadap kita. Jikalau kita merasa takut itu menunjukkan bahwa kita tidak yakin benar bahwa ia sungguh-sungguh mengasihi kita. Versi bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan orang yang menikmati kasih Allah tidak mengenal perasaan takut. Sebab kasih yang sempurna, yaitu kasihnya Tuhan, melenyapkan segala perasaan takut. Jadi nyatalah bahwa orang belum menikmati kasih Allah dengan sempurna kalau orang itu takut menghadapi hari pengadilan. Versi mudah dibaca. Di mana ada kasih, di sana tidak ada ketakutan. Karena kasih Allah yang sempurna melenyapkan ketakutan. Hukum membuat orang takut, jadi kasih tidak dapat menjadi sempurna bagi orang yang takut. Jadi di sini ada kata-kata kasih yang sempurna. Ini kasih siapa kasih yang sempurna ini? Ya, kasih yang sempurna ini kasihnya siapa? Kasih Tuhan kepada kita atau kasih kita kepada Tuhan? Tentu kasih Tuhan kepada kita itulah kasih sempurna. Kalau kasih kita kepada Tuhan itu banyak cacatnya, banyak kekurangannya. Gak sempurna kita ini dalam mengasihi Tuhan. Kasih yang sempurna itulah kasihnya Tuhan. Dan Tuhan berkata Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Saudara, berapa baik di antara Anda yang ingin mengasihi Tuhan lebih lagi? Yes, saya percaya. Berapa banyak di antara Anda kalau saya tanya, berapa banyak yang Anda ingin dikasihi Tuhan lebih lagi? Hati-hati dengan pertanyaan ini. Karena saya dulu pernah di awal-awal pertobatan saya pernah salah, punya pikiran yang salah, saudara. Ya, saya dulu seperti kebanyakan banyak orang, saya melatih diri saya untuk saat teduh, saya berdoa, saya berbahasa roh, saya baca firman Tuhan. Tapi saya pernah merasa ketika saya gak bisa doa 2 jam dan gak bisa baca firman sekian pasal, saya merasa gagal, saya merasa kayak Tuhan itu marah, Tuhan itu gak sayang lagi sama saya. Lalu saya harus menggantinya dengan apa? Dengan baca lebih banyak pasal dan sebagainya. Seringkali kita itu merasa begitu, saudara. Kasih yang sempurna itu artinya apa? Kasih yang sempurna itu kasih yang gak mungkin bisa bertambah lagi atau berkurang lagi. Saudara, kita merasa seringkali banyak orang merasa ketika dia gagal bersaat teduh, gak bisa saat teduh 2 jam, merasa bahwa kasih Tuhan berkurang dalam hidupnya. Ada orang yang ketika dia gak bisa baca 20 pasal sehari, dia merasa kasih Tuhan berkurang dalam hidupnya. Saudara, kasih Tuhan gak bertambah dan gak berkurang. Kasih Tuhan itu sempurna, katakan amin. Dengan kata lain saudara, saya gak ngomong bahwa saat teduh itu gak perlu, saya gak ngomong bahwa doa itu gak perlu, itu semua penting. Tapi tahukah saudara, kita ini berdoa atau bersaat teduh bukan untuk mendapatkan kasih Allah. Tapi kita berdoa dan bersaat teduh karena kita sudah dikasih Allah, katakan amin. Kita ini melayani, kita ini melayani, kita ini memberi, kita bersaksi, kita memberitakan Injil, kita
memuridkan orang, kita itu lakukan semuanya itu bukan untuk mendapatkan kasih Allah, tapi karena kita sudah dikasih Allah. Karena kita sudah dikasih Allah, kita melakukannya itu karena kita mengasihi Tuhan. Kita berdoa karena kita mengasihi Tuhan. Kita melayani karena kita mengasihi Tuhan. Kita menyembah karena kita mengasihi Tuhan. Kita memberi persembahan karena kita mengasihi Tuhan. Kita menginjil, memberitakan Injil, bersaksi karena kita mengasihi Tuhan. Katakan amin. Yang berikutnya, saudara. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang mendidik. Ibrani 12 ayat 6 dikatakan, karena Tuhan mengajar orang-orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukanmu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Kita lompat di ayat yang ke-10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Dia mendidik kita untuk kebaikan kita ternyata, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Kasih Tuhan itu menerima kita apa adanya. Itu kasih tanpa syarat. Tapi karena kasih pula, dia gak akan membiarkan kita apa adanya. Dia ingin mendidik kita. Dia ingin memperlengkapi kita. Saudara, dia menerima kita apa adanya. Karena kasih pula, dia tidak membiarkan kita apa adanya. Dia mendidik kita supaya kita tumbuh dewasa menjadi anak yang bisa dipercaya. Ya, kita semua ini statusnya anak disayang Tuhan. Ya, tapi kita ini ahli waris, tapi kita gak akan pernah menerima warisan itu kalau kita belum dewasa. Itu sebabnya Tuhan itu mengasihi kita bukan dengan kasih yang memanjakan kita, tapi dengan kasih yang mendidik kita supaya kita tumbuh dewasa. Ajaib kasih Tuhan dalam hidup kita. Sayang sekali, ternyata ada banyak orang Kristen, ada banyak orang percaya meragukan kasih Allah. Mereka menafsirkan kasih Allah dengan apa, saudara? Yang pertama, banyak orang menafsirkan kasih Allah dengan situasi yang mereka alami. Tuhan, kenapa kok aku alami pengalaman buruk? Kenapa kok aku alami masalah? Kenapa aku kok ditimpa musibah? Kenapa aku ditimpa masalah? Kenapa kok aku sakit? Tuhan gak sayang aku lagi. Saudara, banyak orang menafsirkan kasih Allah dengan pengalaman-pengalaman buruk atau situasi atau masalah yang mereka hadapi. Saudara, kebenarannya adalah kitab Roma berkata, saudara, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Entahkah itu maut, penindasan, entahkah itu malaikat, apapun gak bisa memisahkan kita. Itu sebabnya kita dikatakan sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kitab Roma berkata, kita ini lebih daripada pemenang. Karena apa? Dalam segala keadaan yang kita alami, kasih Tuhan gak pernah terpisah dalam kehidupan kita. Katakan amin. Saudara, itu yang membuat kita lebih daripada pemenang. Kita bisa menang mengalami pencobaan kita, mengalami masalah kita, karena kita tidak pernah ragu akan kasihnya. Iblis berusaha keras untuk membuatmu ragu akan kasih Allah di tengah persoalan Anda. Saudara, yang kedua, ada banyak orang itu menafsirkan kasih Allah dengan berkat yang mereka terima. Aduh, aku kok gak diberkati seperti orang lain, Tuhan gak adil. Kenapa dia diberkati, aku kok gak diberkati. Tuhan gak sayang, Tuhan gak adil. Tuhan itu pasti benci aku. Saudara, kebenarannya ada bukan karena Tuhan gak mengasihimu, tapi karena Anda sendiri yang gak pernah mengucap syukur dan Anda suka membandingkan berkatmu dengan berkat orang lain. Lalu Anda ngecap Tuhan itu gak sayang, padahal Tuhan itu mengasihi kita. Saudara, yang ketiga, banyak orang menafsirkan dan mengukur kasih Tuhan dengan jawaban doa. Pernah gak kita lihat di banyak kesaksian, banyak orang bersaksi demikian. Aduh, puji Tuhan, doaku dijawab gitu ya. Tuhan itu sayang sekali sama aku. Aduh, puji Tuhan, aku berdoa di dalam pekerjaan, ternyata Tuhan jawab doaku. Oh, Tuhan itu baik ya, Tuhan itu sayang sama aku. Jadi lama-lama seolah-olah kita itu punya kepercayaan kalau doa kita gak dijawab, Tuhan gak sayang sama kita. Padahal kebenarannya adalah, saudara, justru karena Tuhan sayang sama kita, gak semua doa kita dijawab. Bayangkan kalau semua keinginan kita dikabulkan, kita akan hancur hidupnya, saudara. Bayangkan kalau Anda punya anak, semua keinginan anak Anda dituruti semua. Anak Anda akan jadi anak manja dan gak tahu aturan, dan anak Anda akan hancur, gak punya masa depan. Saudara, kebenarannya adalah kalau doamu gak dijawab, pikirkan satu hal, Tuhan itu mengasihiku. Dia pasti punya rencana yang lebih baik. Dia pasti punya sesuatu yang lebih baik. Katakan amin. Kalau doaku gak dijawab, berarti Tuhan menghindarkan aku dari sesuatu yang buruk.
Jadi saudara, tidak semua yang kita inginkan itu dipenuhi. Tapi saya jamin satu hal. Kalau itu kebutuhanmu, kalau itu keperluanmu, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan Dia akan memenuhi semua keperluan kita. Katakan amin. Perlu dan keinginan itu beda. Kebutuhan dan keinginan berbeda. Tuhan memastikan karena Dia mengasihi kita, Dia akan memenuhi kebutuhan kita. Tapi Dia gak pernah janji, Dia akan memenuhi semua keinginan kita. Ada amin? Yang berikutnya ada banyak orang mengukur dan menafsirkan kasih Tuhan itu dengan performa mereka. Itu sebabnya banyak orang itu, saudara, ketika mereka merasa bahwa aku ini bisa melayani Tuhan, ketika aku ini bisa taat gitu ya, mereka merasa bahwa mereka dikasih Tuhan. Tapi ketika mereka gagal, mereka jatuh dalam dosa, mereka merasa bahwa kasih Tuhan itu langsung ambruk, langsung berhenti, langsung surut dalam hidupnya. Karena mereka mengukur dan menafsirkan kasih Allah dengan performa atau prestasi mereka. Saudara, Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang tanpa syarat. Bahkan kasih yang tidak berkesudahan. Dosa kita, kegagalan kita tidak bisa menghentikan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Yang terakhir saudara, sekarang pertanyaannya, kenapa kok Tuhan mengasihi kita? Apa yang Tuhan harapkan sih sebetulnya? Saudara, Tuhan itu mengasihi kita karena Dia ingin punya hubungan kasih dengan kita. Tuhan itu mendambakan, kenapa kok Dia terus mengasihi kita, walaupun kita gagal Dia terus mengasihi kita, walaupun kita memberontak kita itu terus mengasihi kita, Dia itu terus mengasihi kita, walaupun kita ini masih belum kudus, kita masih berdosa, masih menyakiti Dia, Dia terus berbuat kasih kepada kita. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya satu titik hati kita itu bertobat, satu titik hati kita itu bisa kembali balik mengasihi Tuhan. Karena Tuhan mendambakan hubungan kasih. Saya baca satu ayat ya. Firman Tuhan berkata demikian. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Terjemahan bahasa Inggrisnya versi NIV dikatakan, The Lord appeared to us in the past saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you, aku menarikmu with unfailing kindness. Jadi ternyata Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal adalah tujuannya untuk drawn you atau menarikmu mendekat kepadanya. Menarikmu untuk mendekat. Menarikmu atau menarik hatimu untuk berbalik kepada Tuhan. Yang dulunya Anda gak cinta Dia, Anda benci Tuhan, Anda cinta dunia, Anda menyakiti hatinya, Tuhan tetap mengasihimu dengan kasih yang kekal, dengan tujuan Ia bisa menarik hatimu, supaya gak lagi cinta dunia, tapi cinta kepadanya. Roma berkata, Roma 2 ayat 4-5, apakah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saya ulangi, tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah atau kebaikan Allah atau kasih Allah ialah menuntun engkau pada pertobatan? Apa itu pertobatan? Hati yang balik mengasihi Tuhan. Tetapi oleh kekerasan hatimu, nah ini yang menghalangi kita itu bolak-balik keras hati soalnya. Yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka Allah atas dirimu pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Saudara, satu kali masa anugerah akan berhenti. Ya, satu kali penghakiman Allah akan dinyatakan, di situ murka Allah akan dicurahkan. Sebelum masa anugerah itu berakhir, apa yang Tuhan nyatakan kepada kita? Tuhan itu terus mengasihi kita. Terus mengasihi kita. Dan maksud kasihnya, maksud kemurahannya adalah supaya satu titik itu akan menuntunmu kepada pertobatan. Kita ini keras hati gak mau tobat. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Dia menunggu sampai di titik hati kita bertobat.
Saudara masih berontak, Tuhan tetap mengasihimu, Tuhan tetap berbuat baik sama dirimu. Tuhan tetap mengasihimu. Dia tunggu, tujuannya apa dia tetap mengasihimu? Tuhan berharap hatimu yang keras itu lumer gara-gara Tuhan terus mengasihimu. Sehingga hatimu gak lagi keras dan kembali balik mengasihi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan itu rela kita sakiti terus. Tuhan itu bahkan rela kita manfaatkan. Kita ini harusnya gak pantas dikasih Tuhan. Saya dulu itu waktu remaja saya hidup penuh dengan dosa. Saya itu dulu suka balapan. Saya itu jatuh, kecelakaan itu berkali-kali. Tapi sampai hari ini saya gak habis pikir. Tuhan, seharusnya di kecelakaan yang keberapa itu saya harusnya sudah mati. Tapi kenapa? Kok Tuhan tolong saya? Kok saya gak meninggal di jalan? Satu kali saya pernah ketimpa motor karena menghindari bis. Itu saya masuk UGD, kaki saya udah gak kerasa, 6 bulan bisa sembuh. Saya pikir saya udah habis. Tapi kenapa kok saya ditolong? Ada satu momen saya diboncengin sama teman dan dia berlagak untuk ngebut. Di depan ada becak. Aduh, saya udah ngerasa ini pasti nabrak dan waktu itu saya keluar di mulut saya, mati aku. Tapi ternyata itu bisa terhindar dan gak jatuh, saudara. Itu bisa seimbang lagi. Saya gak habis pikir kenapa kok Tuhan tolong saya. Ada satu momen saya jatuh di jalanan yang penuh dengan truk trailer. Itu gara-gara ada oli, saya udah muter-muter di jalan. Itu dikit aja saya udah dilindes. Tapi kenapa kok saya selamat? Ada satu momen dalam kecepatan tertinggi saya balapan sama orang, saya disenggol ban depan. Saya jatuh sampai hampir 3-4 meter. Kecepatan tertinggi loh, itu di 100 km ke atas. Tapi saya cuman luka di tangan sini, ini ada bekasnya. Tapi kenapa kok saya gak mati? Saya hari ini merenungkan sebetulnya waktu itu saya gak pantas ditolong Tuhan. Banyak dari kita sebetulnya gak pantas diberkati Tuhan. Gak pantas ditolong Tuhan. Tapi pertanyaannya kenapa kok Tuhan tetap tolong Anda, tetap berkati Anda, sekalipun hidup Anda menyakiti hatinya. Kenapa kok Tuhan tetap mengasihi kita? Karena dia berharap lewat kasihnya itu, satu titik, hatimu pecah, gak lagi keras. Dan engkau kembali mengasihi Tuhan. Kita ini keras hati, benci sama Tuhan hati kita ini. Tapi Tuhan tetap sayang kita, gak berhenti. Dan dia menunggu sebuah momen. Dia terus mengasihi, terus mengasihi, terus mengasihi, terus mengasihi kita, terus diberkati. Sekalipun kita gak layak, gak pantas harusnya. Dia tetap mengasihi kita. Dia menunggu sebuah momen sampai satu titik. Kita gak tahan. Kita begitu dikuasai kasihnya. Kita ambrol hati kita. Dan kita jatuh dalam pertobatan. Saya berdoa. Lewat firman Tuhan ini Anda mengalami, memahami betapa panjang, betapa tinggi, betapa lebar, dan betapa dalamnya kasih Allah. Dan saya berdoa supaya Anda dapat mengenal dan mengalami, merasakan kasih yang melampaui segala akal itu. Kasih Tuhan itu gak terselami, melampaui pikiran kita. Dan itu membawamu kembali kepada Tuhan dan membawamu untuk bisa mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat
hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Renungkan kasih Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Lebih lagi kasih-Mu mengalir, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Berapa banyak di antara Anda ketika Anda mendengar pesan ini, Anda disadarkan bahwa Anda betul-betul merasa berdosa. Ada orang-orang di antara Anda ketika Anda dengar pesan ini, Anda begitu merasa kotor, begitu merasa berdosa. Anda bahkan merasa jijik dengan apa yang pernah Anda lakukan di dalam kehidupan Anda. Anda merasa bahwa kotor sekali, najis sekali. Gak peduli agamamu atau keyakinanmu apa. Hari ini Anda merasa bahwa aku ini orang berdosa, aku ini kotor, aku ini najis. Saudara, saya akan memberikan kabar baik bagi Anda. Kasih Tuhan tidak surut dalam hidup Anda. Bahkan kenyataannya, Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus, itu mau angkat Anda dari lumpur. Dia mau berlepotan lumpur untuk mengangkatmu. Kenapa itu bisa terjadi? Tuhan yang kudus kenapa bisa menjamah orang berdosa? Karena kasih. Itu yang memungkinkan semuanya terjadi. Yesus, Tuhan itu kudus.
Dia tahu bahwa manusia gagal, manusia berdosa. Dan manusia gak bisa bayar dosanya. Itu sebabnya dia rela turun ke dunia yang berdosa ini. Mengambil rupa sama seperti manusia. Dia menjalani kehidupan yang kudus di muka bumi ini. Karena dia Allah, dia kudus, dia suci, dia gak berdosa. Tapi di ujungnya dia harus dihukum seperti orang berdosa. Dia naik di atas kayu salib. Tercabik-cabik tubuhnya, darahnya dicurahkan. Tujuannya untuk apa? Untuk menebusmu, untuk membasuh dosamu. Engkau yang merasa kotor, merasa berdosa, merasa najis, ada kabar baik. Yesus yang kudus dan suci itu, karena kasihnya yang besar, dia mau turun untuk menjangkau dan menjamah Anda. Yang dia mau adalah datang saja apa adanya. Buka hatimu, asal Anda percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Engkau akan terima penghapusan, engkau akan terima penebusan, engkau akan terima pengampunan dosa. Dosamu akan dihapus seperti seolah-olah Anda gak pernah berbuat dosa. Kalau Anda mau hari ini, mau jujur dengan hati Anda dan mau berkata, Tuhan, aku berdosa, aku membutuhkanmu. Engkau bisa ikuti doa saya dengan suara yang paling tidak Anda bisa dengar sendiri. Katakan seperti ini, Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Aku sadar aku kotor. Aku sadar aku berdosa. Aku sadar aku najis. Tapi hari ini aku mempercayai kasih-Mu atas hidupku. Aku datang di hadirat-Mu. Aku datang ke hadapan-Mu. Aku buka hatiku. Yesus, aku percaya kepadamu. Masuklah dalam hatiku. Sebagai Tuhanku dan Juru Selamat. Aku percaya Engkau sudah mati di atas kayu salib bagi aku. Engkau sudah mati bagiku untuk tebus dosaku. Engkau sediakan pengampunan melalui darah yang tercurah. Dan hari ini aku percaya dan aku menerima semuanya itu. Yesus masuklah. Jadilah Tuhanku. Jadilah Rajaku. Dan Juru Selamat. Aku percaya hari ini dosaku diampuni. Aku percaya dosaku sudah ditebus. Sudah dilunasi. Dosaku sudah diampuni. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Ada beberapa di antara Anda, mungkin Anda sudah terima Yesus, Anda sudah orang percaya. Tapi di dalam perjalanan Anda jatuh dalam dosa. Bahkan Anda melakukan hal-hal yang lebih buruk daripada yang pernah Anda lakukan sebelumnya. Dan hari ini Anda merasa bahwa kasih Tuhan sudah surut dalam hidup Anda. Anda merasa bahwa Tuhan menolakmu, Tuhan marah, Tuhan membencimu. Dengar baik-baik, Tuhan tidak pernah berhenti mengasihimu sekalipun hari ini Anda jatuh dan gagal. Yang Tuhan mau adalah hari ini kau bangun kembali. Orang benar itu jatuh 7 kali tapi dia tetap bangkit. Kenapa? Karena dia yakin kasih Tuhan gak pernah gagal. Kasih Tuhan gak pernah berhenti mengalir dalam hidupnya. Hari ini yang Tuhan mau adalah kau bangun kembali. Bangkit kembali, sambut kasihnya. Sambut anugerahnya. Saudara, dan datang kepada dia, minta ampun dan bertobat. Kalau Anda sadar kasihnya begitu besar, kasih yang sama itu akan memampukanmu untuk mengasihi dia kembali. Untuk hidup kudus. Kembali. Jangan menjauh dari hadirat Tuhan. Dosamu gak lebih besar dari kasih Allah. Kasih Allah jauh lebih besar dan lebih berkuasa daripada dosamu. Yang Tuhan mau hari ini adalah Anda alami kasih Tuhan dan bangkit kembali. Bangkit kembali. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih
sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa. Saya juga masih merasa ada orang-orang yang hari ini hatinya terluka, pedih sekali, disakiti oleh orang-orang terdekat. Dan luka ini begitu dalam dan sudah lama sekali. Dan Anda sulit mengampuni, dan hidup Anda jadi gelap, jadi pahit. Tuhan ingin membebaskan Anda. Gak sulit untuk, memang gak mudah kadang untuk mengampuni, tapi bukan berarti gak bisa. Hanya kasih Allah yang bisa membebat hatimu. Dan kasih Allah pula yang bisa memampukanmu untuk melepaskan pengampunan dan mengasihi. Saya akan tuntun Anda untuk lepaskan pengampunan. Dan izinkan kasih Allah membebat hatimu hari ini. Luka yang sudah begitu dalam. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku lepaskan pengampunan. Sebut namanya. Untuk si A, untuk si B. Sebut kesalahannya, karena sudah mengkhianatiku, karena sudah menyakitiku, mempermalukanku, merugikanku, memfitnahku, menghancurkan karakterku. Sebut kesalahannya, lalu sebut apa rasanya. Tuhan, aku rasa kecewa sekali, pedih sekali, aku rasa sakit sekali, aku rasa dikhianati. Tapi hari ini aku hapuskan hutang mereka, aku lepaskan pengampunan. Aku lepaskan dan aku ampuni mereka. Aku ampuni si A ini. Sebut namanya. Aku ampuni Tuhan. Aku ampuni. Aku ampuni. Aku ampuni. Aku ampuni. Dan lihat, rasakan kasih Tuhan membebat hatimu. Kasih Tuhan membungkus hatimu, menyembuhkanmu. Kasih Yesus mengalir dalamku. Sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Saya mengajak kita semua sembah Dia. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih yang besar. Oh, terima kasih.
mengalir menjamahmu hari ini. Kasih Tuhan